Kalau menurut Rio, ombak yang bikin Rio penasaran itu ombak apa? Ombak di mana? Co-surfer semua pasti punya mimpi ke Indonesia untuk surfing. Jadi pernah luka di badan semua, bahkan pernah di muka ya? Muka pernah. Di muka itu dikasih jeruk nipis semuanya. Dikasih jeruk nipis. Saya aduh, bayangin pasti perih kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam olahraga. Kurang semangat nih. Salam olahraga. Salam olahraga. NOC Indonesia paling keren sedunia. Selamat datang kembali di podcast NOC paling keren sedunia. Podium of Champion pakai S karena Olimpiannya masih sedikit. Hari ini hari yang sangat istimewa. Kita kedatangan kalau di film Avatar itu pengendali air. Two times Olympian surfer. Yes, the one and only. Siapa lagi kalau bukan atlet kebanggaan kita, Rio Waida. Hari ini tematik. Makanya pakai bajunya gini yo. Ini pakai baju Pakai baju Bali kan, gaya-gaya baju Bali gitu. Bagus. Karena ketemu orang Bali, gaya baju Bali gitu. Saya lebih suka sandalnya. Oh, sandal nih. Ya pakai sandal nih, lihat mana lihat tuh. Kelihatan enggak nih sandal itu? Tuh. Sandal ya kan. Soalnya suasananya harus suasana surfing. Saya waktu itu nonton Rio waktu di Tokyo ya gitu. Udah rapi-rapi sendiri, ternyata yang lain pakai celana pendek, baju ini semua. Waktu itu summer, panas. Iya, dan kalau nonton surfing tuh gitu ya. Kalau nonton surfing orangnya juga semua santai ya, gitu ya. Suasananya juga santai gitu kan. Cuman yang tegang atletnya kali. Iya, itu aja atletnya. Coach, official semua santai. Semua santai ya kan. Atlet aja. Atletnya panik stres. Tapi Rio enggak lah. Rio kemarin dari mana? Rio dari mana? Terakhir dari mana? Saya sebelum balik ke Indonesia, saya di Australia. Ikut event-event championship tour. Oh, terus gimana ceritanya itu? Sana ngapain aja? Ya lomba. Kalah. Ya kalah menang biasa ya? Iya sama. Iya kan? Cuman surfing ini enaknya gini, sama kayak saya di sepeda. Nggak ada orang bilang olahraga surfing. Pasti bilangnya main surfing. Iya betul ya. Iya kan? Ya nggak pernah bilang olahraga surfing. Ada bilang, ayo kita olahraga surfing gitu, nggak ada gitu kan? Pasti bilangnya main surfing. Ayo main surfing. Sama kayak sepeda juga gitu ya. Oh ya. Nggak ada orang bilang, ayo olahraga sepeda gitu. Enggak. Kalau goes beda ya? Goes beda? Iya goes sama. Goes juga orang bilangnya ayo goes gitu kan. Ayo goes. Ayo goes. Sama kayak orang bilang, ayo main sepeda. Yuk main sepeda yuk gitu. Padahal olahraga gitu kan. So what's up Rio? It's okay. What's going on? Panas di Jakarta. Orang tiap hari dijemur, gaya banget sih. Kan saya kan di laut, sering di laut, jadi segar di sini. Itu juga. Wih, panasnya. Pengep ya. Tapi enak sini ada AC. Di sini ada AC, ya. Cuman memang ruangan ini sengaja dibikin dingin karena kursinya bukan kursi panas nih, kursi dingin. Oh ya. Ini kan berasa kan di sini dingin ya. Nah, supaya panas kita panasin dulu, ya kan? Keren. Ya apa? Jepret. Ya keren. Baru. Tutup atau enggak? Bebas. Makin panas kalau itu. Iya. Ya kan? Gitu. Kita juga kebuka-kebukanya lebih santai. Iya, santai aja. Soalnya ngelihat Rio ini, kita moodnya juga langsung berubah. Gitu, moodnya langsung berubah, langsung relax gitu kan. Orang tuh biar gimana Bali itu nggak bisa dipungkiri yo. Vibe-nya itu beda loh. Jadi kalau kita mau mendarat di Bali aja, vibe-nya langsung berubah, vibe-nya relax, lebih holiday ya. Kayak holiday gitu kan. Iya. Kerja bisa pakai celana pendek. Iya, betul. Tapi paling enak Rio lah, ini kerjanya pakai celana pendek terus. Iya. Tergantung sih, kalau keluar negeri kan harus pakai celana panjang, sepatu. Kan dingin-dingin, misalkan ke Eropa, di Bali aja yang nyantai-nyantai. Tapi tetap kalau surfing pakai celana panjang. Oh, ada juga ya kalau dingin pakai wetsuit. Pakai wetsuit ya? Gitu. Pakai wetsuit. Ya. Terus perjalanan dari Bali ke Jakarta tadi gimana? Berasanya macet?
Ya macetnya luar biasa. Macetnya luar biasa. Itu Tapi di Bali juga lagi macet. Ini Rio baru pulang kampung soalnya dari kemarin keliling-keliling ya. Iya. Kemana itu? Kemarin kemana aja? Berarti yang terakhir? Saya tahun ini udah 3 bulan clearing. Mulai dari ke Hawaii, habis itu Puerto Rico, habis itu ke Portugal, langsung ke Australia. Kira-kira 2 bulan. 1,5 bulan mungkin. 2 bulan itu 1,5 bulan, tapi itu kebanyakan di pantai lah pasti ya. Iya, setiap hari di pantai. Saya pokoknya kalau ada apa-apa, kalau mau nyari makanan yang minuman enak, cari tanya Rio, pasti tahu di pantai-pantai gitu. Tapi tadi banyak cerita sama Rio, nanti kita bahas lagi. Nah ini ada pertanyaan yang kita tanya dari kemarin Rio. Seorang Rio Waida itu hari-harinya ngapain aja? Dari pagi sampai sore, sampai malam. Dari pagi sampai malam, sama 1 minggu. Dari Senin sampai Minggu. Ya kan? Kalau saya masih ingat cerita Rio soalnya. apa ceritanya? Umur 24 tahun bangun tidurnya jam 9 malam terus gitu. Bosen, nggak bosen. Biasanya semuanya kan nongkrong, hangout. Nah. Saya juga sih pengen gitu, tapi saya kan ada goal. Ya, goalnya apa? Ya, qualify Olimpik, jadi juara dunia dan dapat medali untuk Indonesia. Jadi harus gimana ya? Jadi atlet gitu. Kalau atlet harus tidur jam 9, bangun kira-kira jam 5. Kalau saya gimana ya? Langsung ke pantai sebelum matahari terbit atau sunrise apa? Sunrise terbit. Terbit. Iya, udah di pantai sebelum. Sunrise terbit. Kalau sunset apa? Tenggelam ya. Di pantai pagi-pagi latihan kira-kira 6 jam per hari di pantai. Habis itu latihan fisik, makan yang banyak karena kan di pantai, selalu di pantai. Jadi bisa dehydrated dan minum air yang banyak dan itu aja, bos. Olahraganya apa aja? Surfing aja. Surfing aja. Surfing aja. Tapi selain itu kayak fisiknya kayak weight training apa segala macam. Iya, weight training, saya sering pilates karena trainer saya guru pilates. Oh, pilates ya, pilates. Tapi pergi ke fitness nggak? Weight training nggak? Angkat beban? Kalau weight jarang. Oh, karena yang dibutuhkan mungkin flexibility kan? Iya, lebih ke flexibility, rotation, speed, reaction. Ya pasti pilates kayaknya lebih tepat ya. Iya, lebih gimana? Yoga lebih kontrol gitu. Yoga jarang, nggak pernah. Pernah sih tapi nggak difokus. Kebutuhannya mungkin pilates lah gitu. Kalau jadi hari Senin sampai Minggu itu setiap hari. Ada off day? Ada tapi masih latihan surfing. Off day. Jadi off day masih surfing. Karena nggak olahraga itu namanya main soalnya. Itu dah. Jadi main tiap hari dong, ya kan? Iya, gitu. Jadi jam di air tuh biasanya jam berapa? Di laut itu jam berapa biasanya? Tergantung ombak sih kan setiap hari beda. Nah, ombak ini ada 2 hal nih dari pembicaraan prolog ini, ada 2 hal yang saya mau tanyain nanti. Tapi tergantung ombak juga. Kalau bagus sekali bisa langsung 4 jam main di laut. Sekarang kan ada aplikasinya tuh ya, lihat ombak. Iya, ada. Ada Windy, ada apa segala macam. Sekarang ya lebih gampang. Kalau dulu lebih pakai insting. Cek angin, cek swell. Kalau di Bali kan, pulau. Jadi gampang naik motor. Kalau saya itu semuanya dari handphone. Ngapa-ngapainnya semua bisa dari handphone. Jadi mau cek ombak, mau kirim uang, mau apa, semuanya sekarang dari handphone. Tahu nggak gimana caranya? Telepon. Bagus nggak ombak? Bagus nggak ombak? Saya juga kadang-kadang, tapi kirim uang dari handphone gampang. Tahu gimana? Tolong dong kirimin dulu. Ya telepon temen aja gitu. Ada 2 hal tadi yang saya tertarik sama nanya Rio nih sebetulnya. Tadi sunset sama sunrise tadi itu. Jadi Rio ini bahasanya bahasa apa? Kalau di rumah pakai bahasa apa? Kalau di rumah tergantung juga. Kalau saya sama adik saya aja pakai bahasa Indonesia. Kalau sama adik bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau ada ibu, kok bertiga. Ibu, saya sama adik saya pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepangnya fasih berarti ya, lancar berarti ya. Fluent.
Kalau bahasa Inggris mah almost setiap hari. Daily conversation pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. Gimana kan saya sering di pantai banyak bule-bule. Jadi lebih sering pakai bahasa. It's okay lah. Rame. Bali lagi rame. Lagi rame sih. Ya, banyak macet, banyak. Tapi logat Balinya ada, saya dengar, saya nangkap logat Bali nih. Tapi Lagi satu gitu. rusak bahasanya. Rusak bahasanya. Saya suka nih ngomong sama Rio ini apa orangnya baik gitu, sama orang juga sangat terbuka gitu. Tipikal anak pantai lah ya. Iya. Tipikal anak pantai gitu. Anak pantai kan Lebih santai, terbuka, lebih santai gitu ya. Enjoy. Tapi balik lagi kalau cerita surfing itu, kalau menurut Rio, ombak yang bikin Rio penasaran itu ombak apa? Ombak di mana? Mana ya? Fiji. Saya belum pernah ke sana. Saya juga belum pernah ke sana, tapi saya mau ke sana itu. Bagus. Ada Fiji shark diving. I'm a big time diver kan. So one of my dreams is going to Fiji for diving. Saya pengen diving apa? Pakai snorkeling kan? No, diving, pakai scuba. Ya, gitu. Saya bukan free dive. I watched the free dive documentary. Scary. Huh? Scary. Takut. Oh, you watch? You go down. Ya takut habis napas bukannya apa? Yeah, di atas saya susah napas. But it's inspiring. I watched the Netflix. I thought it was cool. Yeah, that's why I mentioned it. But pengen scuba diving. You want to try? Maybe. Itu free dive? Udahlah nggak usah, surfing aja lah ya. Ya, belum juara soalnya, ntar kalau di juara mau coba apa aja boleh lah ya. Ya, boleh. Pengen coba sih. I want to try something new always. Harus dong. Iya, gitu. Saya coba terus yang baru, terus kita cobainnya terus. Nanti goes. Nanti Oke, kalau gue saya temenin. Iya, ayo. Deal? Oke, siap. Deal. Di Bali ya? Bali dong. Di Bali paling enak tuh gue. Di sini. Tapi pagi-pagi ya. Serempet. Gitu. Itu ada tuh gue tuh. Bernard masih ada di situ tuh, ya kan? Oh iya, lupa. Olimpiade. Keren. Jadi ombak kalau di Indonesia itu ombak yang bagus di mana aja? Saya suka di Uluwatu. Uluwatu ya? Kalau di Bali ya? Di Uluwatu. Kalau di Kuta gimana di Kuta? Kan Kuta bagus juga sih. Bagus untuk latihan, untuk kayak beginner, anak-anak kecil, karena ombaknya fun. Nggak ada, gampang aja. Untuk beginner, untuk latihan ya? Iya, untuk latihan. Itu di depan tempat saya tuh. Gitu. Saya grow up di sana, di Kuta ya? Ya, safari di sana pas kecil. Oh, justru ini dari Kuta ya? Oke. Nanti di Kuta itu kan dulu kan itu terbuka semua tuh. Sekarang udah ada tembok-tembok ya. Iya. Udah ada tembok-tembok. Tapi kalau orang mau belajar itu, kalau rekomen orang untuk belajar surfing pertama kali kemana? Kuta. Ke Kuta ya? Iya. Ke Kuta. Tuh teman-teman, kalau ada yang mau belajar surfing berarti ke Kuta gitu. Jangan ke Uluwatu nanti kalau jago gitu ya. Yeah. Di Rio tuh kan ada punya beberapa pelatih ya. Iya. Dia punya beberapa pelatih. Si siapa? Coach Arya. Coach Om Arya, Om Tipi, Om Dylan, Om Dedi, Coach Tina. Tina trainer. Lebih ke fisik. Fisik. Tina tuh fisik, yang pilates itu Coach Tina. Yeah. Surfing juga kadang-kadang. Perannya coach ini gimana nih? Mereka juga kan punya pengalaman lebih. Tapi kan nggak ada yang Olympian. But I just respect that mereka kan lebih tua, jadi mereka punya pengalaman, and I feel like they know more than me, so I really appreciate every. Itu biasanya gimana? Biasanya sebelum latihan ada briefing dulu gitu. Oke, Rio harus begini, Rio harus begini. Tergantung ombak juga. Setiap hari bikin drills. Oke, hari ini kita latihan cari skor, cari nilai segini, atau gimana. Nah, ini paling menarik ini yo. Atau tergantung ombak juga, kalau besar oke, kita fokus cari ombak satu aja dalam 20 menit gitu. Banyak drillsnya. Boleh nggak gini yo? Boleh nggak diajarin sama kita? Karena kita nggak ngerti sebetulnya cara menilai surfing itu gimana sih gitu.
Kan itu penilaian itu angkanya berapa? 8, 9, 10 gitu ya? Dari 0,1 sampai 10 poin. 0,1 sampai 10 poin. Iya. Waduh. Iya. Itu big gap juga ya, 0,1 sampai 10 poin. Iya. Iya. Nah, cara penilaiannya gimana tuh? Apa sih what is the highest score for serving? 10 point, 10. Ya, tapi in what condition? What make you get 10 points in serving? You have to do something crazy. Like rolling or nggak tahu gimana ya. Susah dikasih cara explainnya. Tergantung, bisa backflip bisa. Tapi saya nggak bisa, masih belum. Masih belum bisa. Tapi tergantung ombak aja. Kalau misalkan setiap event kan beda ombak juga. Misalkan ke Tahiti ombaknya namanya barrel, masuk ke dalam ombak. Itu keren banget tuh fotonya tuh. Itu kan fotonya selalu yang orang di dalam itu ya, dalam lingkaran ombak gitu. Tergantung. Kalau misalkan kalau ke Brazil ombaknya kayak gimana, cuman satu section gitu. Jadi harus one section harus bikin trik yang susah. Itu apa, kalau server itu mimpinya apa sih? Mimpi server itu dapat ombak besar, dapat ombak banyak, apa dapat gimana? Kan nunggu, server itu kan tunggu gitu ya. Tapi kalau saya sih cuman enjoy aja. Any wave, saya akan berterima kasih dan enjoy aja, go with the flow. Mantap tuh. Any wave, saya harus berterima kasih dan enjoy aja. Itu must be applause for that, ya kan. Ini saya sih rasa ya, kayaknya mungkin karena orang Indonesia itu kan pengetahuannya nggak begitu banyak tentang surfing. Justru orang luar negeri itu yang banyak. Kayak kita tahu kayak siapa, Lewis Hamilton, Chris Hemsworth, terus udah gitu apa yang Red Hot Chili Pepper itu siapa? Itu kan kemarin di Mentawai itu kan, itu banyak sekali kayak orang-orang. Saya ingat bahkan si siapa, Justin Bieber waktu datang ke Indonesia waktu itu, salah satu requestnya mau surfing di Bali. Oh ya? Iya. Keren. Karena memang apa, bukan hanya Bali tapi di beberapa wilayah di Indonesia yang lain gitu, apa lokasi surfingnya itu banyak yang orang-orang luar yang lebih tahu gitu ya gitu. Kalau Rio sendiri tahu nggak tuh banyak lokasi-lokasi itu di Indonesia itu yang Rio familiar di mana? Selain Bali ya mungkin ya. Di mana-mana, ada di Sumbawa, Lombok, Pulau Mentawai, Pulau Nias, di Krui, di mana, di Flores, di Pulau Rote. Oh, Rote ada juga ya? Ada. Bagus ombaknya. Oke. Ya, Sumba. Di Jawa ada juga. Punya potensi yang begitu besar gitu. Ini mestinya kan bisa dimaksimalkan. Iya. Ya mudah-mudahan Rio selain berjuang itu bisa akan menjadi duta Indonesia juga pastinya. Iya. Gitu. Tapi nggak perlu juga sih. Rata-rata mereka tahu. Nanti kalau saya umur 35 saya bisa mulai fokus ke sana. Sekarang Olimpik dulu. Sekarang Olimpik dulu fokus. Saya ingat ya waktu ketemu sama presiden surfing dunia, si siapa, Hernando ya. Hernando. Ya. Saya bilang saya presiden NOC dari Indonesia. Dia langsung angkat tangannya. Gitu. Saya pikir maksudnya apa? Rupanya dia tunjukin dia pakai cincin barong. Apa barong? Cincin barong. Oh, barong. Oh, yeah. Dia pakai cincin barong Bali tuh. Dia bilang apa? Saya sering di Bali gitu. Jadi kita nggak usah jelasin lagi. Memang kalau potensi Bali sih udah mendunia lah. Yeah. Kok surfer semua pasti punya mimpi ke Indonesia untuk surfing. Kalau surfer pasti punya mimpi ke Indonesia, dan kalau ke Indonesia bisa ketemu Rio Waida. Rio kan sebelumnya udah nyampe nih ke Tokyo. Waktu itu di mana lagi waktu itu Tokyo itu? Saya datang tempat itu. Di Chiba. Chiba ya. Chiba. Saya lihat Rio itu. Yeah. Waktu itu berhentinya di elimination ya, kalau nggak salah ya. Di elimination. Iya, round of 16. Ya. 16 ya. Yeah. Nah, terus waktu itu, tapi saya terus terang, saya ini agak bingung yo. Karena kan ombak itu pagi, siang, sore, malam kan berbeda ya, gitu ya.
Dan itu kan semuanya tergantung drawing. Saya ingat Rio waktu itu dapat yang section pagi kalau nggak salah. Gitu. Iya. Yang ombaknya nggak begitu besar gitu kan. Itu ada gimana sih mekanisme gimana seperti apa sih? Maksudnya ombak? Iya. Gimana? Loh kan kalau surfing, kalau kita nggak punya ombak gimana kita mau surfing? Iya. Gimana cara dinilainya? Iya, kalau nggak dapet ombak nggak dapet nilai. Jadi harus kalau ada ombak cari aja and do my best. Simple. Tapi berarti poinnya nggak apple to apple dong? Gimana? Nggak tahu. Itu harus kita tanya lagi sama si Fernando presiden itu ya. Tanya Omaria tahu banyak. Oke. Coach. Karena saya penasaran dulu, saya bilang, loh waktu itu Rio ini dibilang kalah, nggak kalah juga sebetulnya. Kalau Rio dikasih ombak yang banyak mungkin Iya, kan gimana kan harus tergantung alam. Betul. Nggak bisa diprediksi gitu. Kalau alamnya kasih ombak ke saya, ya saya berterima kasih. Kalau enggak, masih berterima kasih. Karena alam nggak bisa something that I cannot control. So luar biasa itu. That's deep, man. No, seriously, that's deep. Waktu itu kalahnya sama orang Jepang juga, ya kan, Kanoa Igarashi ya, silver medalis Tokyo 2020. Tapi dia one of the best ya in the world, right? He is, ya. Rio, best. I get there. This is actually a game of best of the best ya, sebetulnya. Gitu, ya Olimpik, gitu. Nah, kan Olimpik itu kan beda yo, gitu. Saya aja nontonnya aja perasaannya lain gitu. Tapi teman-teman surfer kayaknya belum lihat ke situ kali ya, gitu. Karena main surfing kan, gitu, bukannya olahraga surfing. Are they like pointing the same direction with you or not? Menurut saya sih there's so many surfer Indonesia yang mau punya goal untuk masuk Olimpik. Everybody has, I think. I feel like kita cuman butuh we just need a path and need someone to teach them, I guess. Menurut saya pengen bantu mereka, tapi it's hard to teach. You know, me still young. Saya masih muda, saya harus fokus diri sendiri. Oh, you don't need to teach, you just need to inspire. Yeah, that's like what you actually doing now, actually, right? That's all I can do now. Yeah, you're inspiring many people. But semoga one day pas saya retire, semoga saya bisa bantu jadi coach. Gabung sama Enos Indonesia lah. Siap. Enos Indonesia paling keren sedunia. Tepuk tangan dulu. Itu memang PR besar ya, gitu ya. Nggak banyak orang yang sadar bahwa Olimpik itu the highest, like paripurnanya olahraga multi event di dunia. Life changing. Ya, nanti dengan munculnya Rio, banyak atlet-atlet yang lain itu akan inspiring dan akan membuat orang terdorong untuk menjadi Rio yang lain. Jadi di pantai-pantai kita yang bagus itu pasti melahirkan banyak-banyak Olimpian dari nomor surfing, insya Allah. Tahun ini Rio bakal kembali tampil di Olimpiade di Paris 2024. Surfing akan digelar di Taihopuo. Chopu. Secara ngomong itu? Chopu. Taihopuo. Teupo. Teupo, Tahiti. Ya, Tahiti. Nah, yang menarik ini, walaupun kita bilangnya Olimpiade Paris 2024, jadi jaraknya Tahiti ke Paris itu cukup jauh ya, bahkan lebih. Berapa jam ya? Hampir 1 hari. Kalau naik pesawat 20 jam. 22 jam. Ya. Kalau dari Indonesia berapa jam? 18 jam ya. Rio udah pernah ke Taihopuo ini kan? Iya, sudah. Tahun lalu. Tahun lalu. Ada event WSL. Oh, WSL. Yeah. Tahun lalu WSL di Taihopuo, di Tahiti. Yeah. Itu tempat yang sama di Olimpiade ini. Sama ya. Oh, jadi udah tahu dong situasi di sana. Ya. Terus menurut Rio gimana? Bagus pulaunya. Itu pulau kecil. Bukannya itu ya salah satu ombak yang paling mematikan, katanya ada di situ ya? Iya, di situ, Tahiti. Oh, Tahiti itu. Di tempat itu tanding itu. Iya. Tapi Rio panjang umur kok, insya Allah. Iya. Amin. Amin. Amin ya. Karena yang penting insya Allah kalau kita doain sama-sama Rio ini bisa dapat emas di Olimpiade Paris 2024. Semangat. Salam olahraga. Jaya.
Jadi kalau Rio ngeliat di Olimpiade Paris ini kan Olimpiade itu ada rankingnya 1 sampai 22 atau 24 lah gitu kira-kira ya. Gitu ya. Terus berarti udah ketemu terus dong sama mereka. Iya, sudah tahu. Gimana cara mainnya, cara tanding. Udah dipelajari semua itu yang 20 orang itu. Iya. Lebih dari 20 saya orang. nggak pelajari tapi saya udah tahu karena udah 10 tahun bertanding sama mereka. Sama mereka berteman. Iya, teman juga. Ya. Jadi Baik-baik. frenemies. Iya, frenemies, yes. Friend-tater. Jadi friend dan kompetitor ya, friend-tater. Friend, but in the water we fight. Not fight, but we Not battle. fight, compete lah. Yeah, we compete. You compete in positive way. Yes, Karena with love. kerennya with love. With love. With love. Tepuk tangan. Rio ini ternyata sentimental juga ya, dari tadi bahasanya sangat dalam gitu. Banyak filsafatnya, banyak idenya gitu. So nanti kita geser ke sana lah ya. Ini kayak gini kayak playboy juga lah ini kan. Ya playboy emang ada yang ngaku di mana-mana gitu. Jangan tanya saya enggak juga soalnya gitu. Jadi kalau ini saya mau menggambarkan nih. Kalau dari 1 sampai 24 orang itu kira-kira posisi Rio di mana? Ya pasti nomor 1. Pasti nomor 1 ya kan? Gitu. Harus percaya diri. Itu harus percaya diri, itu mental juara ya kan? Iya. Dan di Olimpiade Paris ini kira-kira Rio dapat juara berapa? Juara 1. Juara 1. Pertanyaan jebakan ya kan? Gitu. Tapi ya kalau mental juara nggak bisa dibolak-balik gitu. Menurut saya sih harus percaya diri and no doubt, just Especially in this game ya, you have to be very confident. sometimes harus be humble, gotta accept the lose, but at the same time gotta think I'm the best to win. You gotta think the best. Itu ada It's more, eager. menurut saya lebih ke best version of myself. Yeah, it's not better than them, but more like best version of myself. Jadi musuh terbesar itu siapa? Semua bagus main surfingnya. Tapi atlet Brazil, Amerika, they were champs. Mereka world champs. You? Also. Me in 5 years, I think world champs with 5 WSL, but In 5 years? I think so. Why too long? Slowly. Slowly, No slowly. rush. No I'm still rush. 24 years old. He is still 24 years old. No rush. 24. Why not, right? Why not? Why not ya? Kalau surfing itu kan extreme sport ya. Ya itu consider extreme sport. Berarti kan sering cedera dong. Cedera ini. Nah, ngomong-ngomong cedera ini, kenapa jeruk nipis? Gimana ya? Katanya untuk kill the bacteria. Bakteri jeruk nipis. Jadi kemana-mana kalau surfing bawa jeruk nipis? Nggak bawa sih, cuma tanya aja ke restoran pasti ada jeruk nipis. Oh iya. Iya. Nanti kita akan lihat ya. Rio ini jadi pernah luka di badan semua, Iya. bahkan pernah di muka ya. Muka pernah. Di muka ini itu dikasih jeruk nipis semuanya. Dikasih jeruk nipis. Saya bayangin pasti perih kan itu. Tapi ada sih obat-obat nggak harus jeruk nipis. Pasti ada obat yang kill the bacteria. Iya, tapi kalau untuk ini emergency pakai jeruk nipis. Ya paling cepat mungkin cepet. ya. Cuman Nggak pakai garam tapi. Biasanya jeruk nipis sama garam enak. Kasih kecap sedikit. dimakan. Ini kan saya tugasnya sebagai ketua NOC, tapi sekarang mau coba-coba jadi jadi host. Jadi Keren, kalau salah sedikit mohon dimaafkan. It's okay. Saya juga nggak bisa ngomong. Sama ya kan, ini Iya. sebetulnya saya lihat gaya Malu. Rio ini nervous Tapi gitu. santai aja. Santai It's aja. okay. Kita harus menyerahkan diri ya kan. Apapun yang terjadi. Iya, Yang terjadi. penting we put our best Iya. effort to do everything. Kalau salah perbaiki. If you're doing good, keep going. That's what you do in surfing, right? Yes. In sport, right? That's You keep the way. improving yourself. Yes. That's what we have to do. Kita semua harus melakukan itu. Keep improving. Perbaiki kesalahan itu hal yang biasa. Tiap orang nggak ada yang nggak bikin salah.
Tapi setiap kesalahan kita perbaiki, dan dari perbaikan itu kita akan tampil semakin baik lagi. Dan insya Allah bisa jadi yang terbaik. Keren. Tepuk tangan dong. Mantap itu semuanya lahir dari Rio Waida gitu. Quite very inspiring. Kalau cedera, ini gua mau menginspire, saya mau menginspire diri saya sendiri sama teman-teman di olahraga. Di Indonesia ini kita butuh recovery center. Setuju nggak? Setuju. Karena kan kayak Rio, kayak atlet-atlet yang lain itu rawan recovery. Nah kalau rawan cedera, ya kan? Kalau cedera itu mau kemana gitu? Iya. Kan nggak semua rumah sakit, nggak semua dokter paham sama itu. Rio merasakan itu nggak? Pasti kalau saya cedera gimana ya? Pas saya cedera pertama saya pikirin panik. Nah, terus? And I feel like menurut saya harus punya recovery center or somewhere that I can just go there. If it's kalau nggak ada, I feel like do I have to go? Saya harus ke rumah sakit mana? Rumah sakit itu. Nah itu. Kalau ada recovery center, okay. So you know directly like. Menurut saya lebih safe. It's more like sebagai atlet lebih safe. We got recovery center. We got recovery center. Kalau recovery sendiri kan recovery always part of training kan? Iya. What you do for your recovery? Kalau saya sering. Ini bukan injured ya, bukan cedera ya. Tapi like daily or daily basis or weekly basis, every day. Saya suka ice bath. Ice Ice bath, sauna. Ice bathnya gimana tuh ice bathnya? Jadi masuk ke kolam dikasih es. Kasih es batu. Berapa derajat biasanya? What your aim? 5 derajat. 5 derajat. Berapa lama biasanya? Selama mungkin. Selama mungkin. Ya. Tapi maksimal 3 menit. Kalau bisa lebih lama 5 menit, 10 menit. Seperti kayak meditasi. Breathe. Yeah. It's more relaxing. But setiap hari stretch kira-kira 30 menit. Itu stretching sebelum atau sesudah? Sesudah bangun dan sebelum tidur. Dan sebelum latihan. Berarti 3 kali? Kira-kira ya. Jadi bangun tidur langsung stretching? Iya. Bangun tidur stretching berapa lama tuh biasanya? Saya nggak ukur berapa lama, tapi cuman feeling aja. Okay. I feel stiff on my back, just do my back. So itu specifically to special muscle gitu ya. Jadi mau di back atau di calf atau di tangan gitu. Itu kalau pagi. Nah, terus sebelum latihan, lebih ke warm up sebelum. Kalau surfing kan explosive movement. Jadi lebih ke squat jumping, burpees maybe. It's a good easy warm up. Apa lagi ya? Jumping jack, high knee. Itu kayak sirkuit training lah modelnya gitu ya, kayak sirkuit training gitu. Nah terus kalau abis itu latihan surfing, terus setelah latihan baru itu lagi stretching lagi. Abis mungkin surfing. Pendinginan ya? Biasanya enggak sih setelah surfing, cuman relax aja. Oh setelah surfing udah enggak stretching lagi? Makan, minum. Oke. Makan, habis minum. Itu malam mau tidur? Sebelum tidur stretching, meditasi. Meditasi ya? Meditasi rutin? Sebelum tidur, biar tidur nyenyak. Gimana tuh cara meditasi? Cuman ada breathing tekniknya. Ada breathing tekniknya. Ajarin dong gimana caranya. Kalau saya mau coba juga deh. Coba. Gimana coba? Ajarin deh. Malu. Tapi udah telanjur mau gimana lagi? Ada tekniknya, kadang-kadang tergantung my mood. Ada yang saya keluarin semua udara atau angin? Udara. I let everything dari mulut, dari hidung. Mulut, and then udah sampai perutnya habis anginnya. Perutnya sampai habis? Ya, anginnya habis sampai masuk, and then I inhale pakai mulut. Nggak pakai mulut, salah dong. Tapi pelan-pelan.
biar sampai perutnya naik gitu. Itu pakai dada atau pakai perut? Pakai dari perut dulu, Dari baru perut, pelan-pelan ke dada. baru pelan-pelan ke dada. Feel di sini dulu, baru ke dada. Baru ke chest, ke dada. Lagi keluarin. Makanya harus santai, relax, keluarin. Jadi tapi itu relaxing ya? Iya, Relaxing. Saya bercanda aja, saya juga sering gitu sebetulnya. Kalau apa? Kalau kita stres, kalau kita apa itu very helpful ya, gitu ya. Terus apalagi, ya menurut saya kalau pas lagi stres tuh kita nggak we not breathing. we're not breathing. Yeah, we just when we relaxing, I don't want to mention it, but it's more almost like smoking. You know, when people stress, they want to smoke because they want to breathe. It's almost like that. Yeah, tapi ini in different way. Angle ya. It's almost like example. Yeah. Nah, jadi pesan moralnya adalah dari Rio. Jadi kalau lagi stres jangan ngerokok. Justru kalau jadi lagi stres itu seolah-olah lagi ngerokok tapi tanpa rokok gitu. Jadi yeah. Like that. Kalau haus minum gitu ya. Minum dulu kita. Minum. Enak juga tuh. Jadi kayak saya juga nggak ngerokok ya. Jadi tahu gitu. Jadi relaxing loh. Cobain. Kameranya kasih ke situ. Ngambil kayak itu. Ketibas, coba Bas. And relax. Coba Bas. Coba tibas. Itu bisa nambah tinggi badan loh, Bas. Lebih tenang gitu ya. Apa? Kayak relax aja. Iya. Gimana, Mas? Tapi apa? Relax gitu. Jadi kayak tenang gitu. Iya, tenang. Itu bisa kalau mau tidur bisa gitu ya. Mau tidur juga jadi sampai ketiduran kadang-kadang. Gitu. Ya nggak perlu obat-obat tidur lah, udah cukup napas aja. Relax aja. Tuhan itu udah melengkapi kita dengan semua kemampuan, cuman kita belum maksimalkan juga. Itu kemampuan kita cuma kita. harus pelajari. Cuman kita harus cari, ya belajar. Gitu. Kalau dapat itu pasti ada teknik-tekniknya. Salah satunya belajar dari Rio Waida. The best server in Indonesia. Saya berani ngomong the best. Kenapa? Karena satu-satunya orang Indonesia yang 2 times Olympian itu cuman Rio Waida. Iya. Dan ini belum berhenti, mudah-mudahan akan terus gitu. Rio ini Olimpiade Paris akan menjadi Olimpiade yang sangat spektakuler karena banyak orang-orang yang punya karir yang luar biasa seperti Rio itu 2 times Olympian. Kita juga punya Eko Yuli 5 time Olympians. Amazing. Terus kita punya Bernard yang satu-satunya dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara gitu. Dan untuk nomor yang paling sulit. Dan orang Indonesia pertama kali yang qualified, sama seperti Rio kan. Rio juga orang Indonesia yang pertama kali qualified di surfing dan ini kedua kali gitu. Jadi tepuk tangan untuk para Olimpian kita ini. Rio itu sudah memberikan warna baru dalam dunia surfing, dunia olahraga, dan sudah menjadi satu benchmark atau inspiring to many people di Indonesia, bukan hanya dari nomor surfing, tapi dari semua cabang-cabang olahraga yang lain gitu. Ini bukan olahraga, ini main. Tapi main di Olimpiade Paris 2024. Ya kan? Keren. There you go. Rio adalah, kita masuk ke segmen yang berikutnya ya. Ini segmen personal nih. This is very personal. Okay, be ready. Ini we're going to. But can I have one question? Sure. Saya kan Olimpiade untuk surfing kan di Tahiti, yes. Kan jauh dari Paris. Ya. Saya boleh nggak ke Paris? Boleh dong. Boleh. Ya, langsung dijawab boleh. Ya kan? Boleh. Ya kan? Saya pengen nonton olahraga lain, support atlet-atlet. Boleh. Yang penting terbang 22 jam aja. Ya, nggak apa-apa. I go.
Tuh dengerin tuh. Saking semangatnya Rio mau dukung para Olimpian untuk bisa menang di Paris 2024 ya kan. Kita tunggu kehadiran Rio nanti di Paris 2024. Langsung dijawab, boleh. Terima kasih. Saya tanya dulu Ketua NOC Indonesia ya, boleh ya? Halo? Oh iya boleh katanya. Siap. Rio Waida ini anak pertama dari 2 bersaudara. Ibunya namanya Kauru Waida. Kauru Waida. Ya, Kauru Waida. Dan ayahnya namanya Muhammad Zaini. Adiknya Ryuki Waida. Ryuki. Waktu saya pertama baca, saya pikir Ryuki itu perempuan. Tapi laki-laki. Rio ini lahir di Jepang ya? Iya. Lahir di Jepang tanggal 25 Januari tahun 2000. Tahun milenium tuh. Aluminium. Iya, milenium. Waktu itu kita bilang milenium. Banyak banget orang bilang waktu itu, waduh, kiamat. Iya enggak waktu itu ya? Orang pada stres semua mau tahun 2000. Tapi ternyata tahun 2000 itu tanggal 25 Januari melahirkan seorang Rio Waida. Berarti kan darahnya ada darah Jepang juga ya? Lahir di Jepang, ibu orang Jepang, Iya. bapak orang Jawa. Jawa. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa. Nggak bisa. Susah bahasa Jawa itu, Bang. Paspornya? Indonesia. Ya Indonesia lah ya, atlet Indonesia. Atlet Indonesia. Dan untuk diketahui namanya memang Rio Waida, tapi Rio ini salah satu atlet yang saya kenal sangat nasionalis. Karena setiap bertanding Rio menggunakan angka 45. Nah, angka 45 itu memiliki arti tersendiri buat Rio ya. Iya. Gitu. Iya. Kenapa 45? Iya, kalau kan atlet-atlet yang di WSL harus pilih nomor kalau mau pilih ya harus ada meaning gitu. Iya. And I feel like I wanna go compete at the highest level untuk Indonesia, and I thought 1945 I thought it was good number. 1945. 1945. Oh, so kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, you're the best, bro. But before that came out, I almost put 62, the phone number. 60. Plus 62. Yeah, That can work also. But I feel like menurut saya 45 is way better. 45 way better ya. Kita itu kan sejarah ya. Yeah, sejarah. Sejarah itu kan nggak bisa diulang. Yeah. Plus 60 itu mungkin tapi itu the biggest community. Actually plus 60 itu salah satu komunitas netizen yang paling galak di dunia loh itu. Kita ajak teman-teman plus 60 itu Rio Waida. 1945. Okay. Nah ini pertanyaannya nih. Kenapa Indonesia? Kenapa nggak Jepang? Ya gimana ya? Sekolah di sini, teman-teman di sini, surfing di sini. I feel like my heart is here in Indonesia. Itu melting loh bro itu. Iyalah melting loh, your heart is here in Indonesia. Your heart ini your heart yang mana ini? Your heart tapi di banyak tempat kan. Oh, semua. Jadi cinta sama Indonesia. Makanan suka makanan mana? Indonesia juga. Apa makanan biasanya? Banyak. Saya suka, kalau saya pikirin sekarang rawon, sate. Rawon, sate. Oh iya. Mie ayam. Saya suka mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Martabak. Apa lagi? Saya suka lemper ya. Apa lagi? Nasi campur. Nah, saya ada trik nih. Apa? Jadi sebelum tanding itu bikin sandwich sendiri. Nanti waktu tanding nggak makan. Terus setelah tanding makannya sedikit. Siapa? Rio lah, siapa lagi? Saya Iya. makan banyak. Hah? Saya makannya banyak. Ya, kan sedikit tadi, sedikit ini. Nasinya segini. Iya, saya kan nggak mau bilang segitu, ya kan sedikit lah, gitu kan itu. Jadi waktu tanding tuh nggak makan sama sekali. Pas tanding nggak.
makan. Kalau pagi betul itu bikin sandwich sendiri betul ya? Iya, iya. Bikin Just sandwich. snack. Ya, snack aja. Oh jadi asal ada isi perut. Iya, isi aja. Asal ada isi. Terus setelah Tapi kalau saya merasa lapar, saya makan pisang, lebih ke buah-buahan, ya, something light, lebih ringan. Kalau makannya berat-berat, I don't feel good. I guess jadi jadi ngantuk, jadi betul. just slow. Tapi setelah tanding katanya Rio makannya sedikit betul ya? Ya, sedikit. Ya. 2 porsi, 3 porsi. Biasanya makan apa tuh? Nasi? Saya suka nasi. Apa aja, I don't care. Daging, Ya. ayam. Saya suka sayur. daging ya. Iya. Kalau nggak pedas nggak apa-apa. Kalau nggak pedas nggak apa-apa. Kenapa sama sambal? What's wrong with sambal? I heard you hate sambal. Iya. Right? I don't enjoy it. I feel like just burning, kepedesan, and nggak bisa ngerasain makanannya. You cannot enjoy the food Yeah. by eating the Yeah. spice ya. Yeah. Gitu. Yeah. Waduh, cocok kita. Oh ya? Sambalnya buat saya semua. Oh ya. Silakan. Ada padangnya yo. Padang suka pedas. Betul. Gitu. Tapi memang betul sih kadang-kadang kalau kita mau menikmati makanannya itu sendiri sebetulnya nggak boleh tambah-tambah sama yang lain ya. Gitu. Makan itu aja gitu. I like simple. You like simple. Tapi what is the most food you like? You love? Indonesian food. I mean, which one? The most. Which one? Yeah. If you have to choose, okay, you have to choose 3 food. Okay. Yo, pilih 3 makanan paling enak yang Rio kalau dikasih mau makan sekarang juga. Kalau sekarang nasi campur. Nasi campur Yeah. 1. Yang kedua, Oh, kedua. Sate. sate. Sate apa? Sate kambing. Sate kambing. Sate kambing. Apa ya? Soto, saya suka soto. Soto apa? Oh, soto itu jadi salah satu makanan paling enak di dunia loh. Oh ya? Ya, ya. itu soto, tepuk tangan dulu buat soto ya kan? Iya. Soto baru dinobatkan menjadi salah satu makanan paling enak di dunia. Iya. Soto apa? Soto ayam, soto kambing, Apa aja? soto apa aja. Ya. Gitu. Tapi kamu lidahnya itu lidah sukanya kan orang suka bilang gitu, lidah Bali, lidah Jawa, Nggak tahu. lidah. Kalau makanan kalau bukan pedes sih, Bali kan rata-rata pedes ya. Iya, pedas juga. Berarti Jawa kan manis deh. Jawa Kamu nggak suka pedas. makanan manis suka? Jawa nggak suka pedes. Manis nggak? Manis nggak suka. Nggak. Minum manis nggak suka. Nggak suka. Soda nggak suka. Nggak. Oh, suka tapi masa rasanya manis? Kalau soda. Soda manis. Coca-Cola manis? Nggak. Apa? Coca-Cola manis lah, gulanya paling tinggi tuh. Tapi nggak manis kan? Manis. Gula. Coca-Cola manis tuh. Zero Coke itu tetap aja manis. Gitu. Apalagi kalau lihat. Saya suka ngopi. Saya Pahit-pahit. juga suka. Saya juga suka. Black coffee ya. Iya, black coffee. Black coffee biasanya pagi atau siang, sore, malam? Siang. Siang. Ya, kalau biasanya pagi lebih pakai susu. Oh, pagi pakai susu. Ya. Oh, Karena kalau siang saya pas mau minum kopi itu pas ngantuk. Kalau black coffee kan pahit, wakes me up, langsung. Kafein ya. Kafein. Kafein, kita perlu kafein. Teng. Waktu di Tokyo sempat ketemu Bapak? Enggak. Kan Covid, nggak boleh keluar. Oh iya betul. Iya. Dan kamu cuma di Chiba aja waktu itu. Iya, Chiba sama kan di Atlet Village. Atlet Village. Atlet Ya. Village. Waktu itu tidurnya Atlet Village juga ya? Iya, paling sekitar seminggu. Habis itu pindah ke Chiba. Ke Chiba. Oh, jadi selama belum tanding itu di Atlet Village Iya, dulu, iya. baru habis itu ke Chiba. Iya. Di Chiba berapa lama waktu itu? Berapa hari? 4 hari mungkin. Tapi waktu di Chiba nggak sempat ketemu Bapak? Nggak dapet. Oh, nggak sempat ketemu Nggak. Bapak. Ya. Tapi sempat telepon dong. Nggak Kasih tahu. juga, sibuk. Oh, Sibuk ya? tanding. Sibuk tanding. Ya. Iyalah pasti. Dan waktu itu sangat susah. Susah sekali waktu di Jepang itu, sulit sekali ya. Sulit sekali waktu. Saya ingat dan punya banyak pengalaman kurang bagus juga gitu. Karena kita tiap hari kan dites. Dites, ya, Iya, nggak tiap enak. hari. Ya, nggak Itu seru. disuruh Iya, ludah. iya. Disuruh ludah and very clustered. Nggak boleh kemana-mana gitu kan. Tapi luckily
saya sempat ngeliat kamu tanding. Kasih. Kamu tanding, Kasih. senang dan bangga ngeliat Rio. Makasih. Rio Waida. Makasih. Kalau ibu tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Kata ibu, saya banyak dengar soal ibunya Rio nih. Kenapa? Hmm? Kenapa? Apa katanya? Iya. Hah? Tough. Have you heard Asian mom? Japanese mom? Yeah. Asian mom. But she's tough. But it's okay because of her I'm here today. So Because of her you are here today. I appreciate everything she did for me. You appreciate everything she did It for was you. tough, but That including walking from Kuta to Jimbaran. yeah. Menurut saya I would do to my kids one day. Ya, betul ya. Yeah. Itu inspire saya juga gitu Yeah, sama yeah. bapak saya digebukin juga soalnya. I don't know. It's a good, and I feel like you need tough life. It makes you stronger. Itu anak-anak yang sekarang kan banyak yang lembek-lembek tuh Yeah. gitu. Too much Harus phone. Too much phone. Too much phone. Yeah. I Rio- think so. Rio banyak main handphone nggak? Zaman dulu nggak ada handphone. Yeah, kok dulu nggak. I mean now maybe, but saya kontrol dikit. Put the time. Okay, enough social media. Shh. Go surf. Tuh. Itu pesan moral Rio lagi tuh. Banyak banget kita hari ini dapat pesan moral nih. Enough social media, go surf. Go Enough surf. social media, go sport. Ya kan? Yes. Gitu. Train man, train ya kan. Kita ngomong gitu padahal saya tidur juga. Saya juga sih suka Karena tulis. musuh kita itu semua ya yang paling besar tuh diri sendiri sih. Yeah. Gitu. Kita melawan mulai dari bangun tidur itu kayak bangun gitu. Yeah. Enggak usah ada tidur dulu. Iya. Gitu sih. Iya. Mama itu panggilnya apa? Mama. Mama. Iya. Panggilnya mama. Mama. Gimana? Mak gitu. Enggak. Mama. 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 Itu. Mama itu keras ya. Disiplin. Disiplin. Tough. Itu untuk dua-duanya. Ria sama Ryuki juga. Ryuki juga. Yeah. Ryuki surfer juga kan? Ryuki surfer juga. And Still bakal surfing. jadi one of your biggest competitor lah pasti ya. No, enggak. I don't Ini think kakaknya so. ngomong nih. Hah? Menurut saya, I just I don't want to say much, but menurut saya I'm more hungry, way more hungry than him. You are more hungry. Itu kakak yang ngomong sama adiknya. Adiknya kalau dengar, no, me are more hungry than you. Gitu. Yeah, dia apa? I think he's competitive, but I feel like I'm way smarter with the competition and stuff. Tapi Rio ngomong gitu, dia nggak bisa tinggalin adiknya. Karena kemana-mana, Yeah, dia kemana-mana kalau nggak ada Ryuki nggak pede nih. Betul nggak? yeah. Betul kan? Iya. Gitu. Ya itulah dua bersaudara yang luar biasa. Tepuk tangan buat Rio sama Ryuki. Sayang Ryuki nggak bisa datang ke sini. Sebetulnya pengen kita undang juga yo gitu. Karena Rio ini kalau mau pertandingan kalau nggak ada Ryuki pasti perasaannya lain ya. Lebih sedih mungkin, lebih lonely. Lebih lonely ya. Iya. Karena sama Ryuki cerita. Kalau ada Ryuki atau keluarga, I feel like there's something. I feel safe. You feel safe. Yeah. Karena you're traveling everywhere, all around the world gitu. Now you have someone you can trust, you share. Cerita-cerita apa aja sama Ryuki itu cerita apa aja? Enggak banyak sih, cuma sebenarnya kalau kita lagi makan malam, we on the phone, but Just being there gitu kan. just little talk. Enggak, tapi just being there. Just being there, I'm happy. You feel safe. I feel safe. That's it. Yeah. I feel like kalau saya injured, menurut saya he will come save me. If he get hurt, I will go save him. Waduh. Itu lo bayangin tuh, itu kakak adik berdua. Jadi dibilang katanya kalau Rio injured, dia pasti datang tolong kamu gitu ya. Kalau dia ada apa-apa pasti kamu bantu dia gitu. Tapi kamu lebih jago dari dia. Saya pasti yakin Ryuki bilang no. Yeah. I'm way better than you, brother. Yeah, gitu.
Itu mereka saking deketnya seperti itu gitu. Saya juga menikmati itu. Jadi kalau dari beberapa pertandingan ngelihat Rio sama Ryuki bercanda-bercanda itu kita juga senang lihatnya gitu. Itu memperlihatkan hubungan kakak adik yang sangat sehat ya gitu ya. Tapi kalau kalah ibu gimana? Nggak peduli kayaknya. Ya. Saya ingat waktu itu Kalah apa? Saya ingat waktu itu waktu menuju Tokyo itu kalah dari peselancar tuan rumah Kanoa Igarashi. Katanya Rio kalah waktu itu sama Kanoa Igarashi gitu. Terus waktu itu nggak mau keluar kamar takut dimarahin ibu, betul? Iya, sedikit. Cuman, no. Ya, takut I don't know, ya. Takut dimarahin aja. Tapi memang ibu sangat support untuk surfing gitu. Rio, you have to win gitu. Very competitive something like that. Yeah, she helped me since day one, so she gave everything 100%. So I feel like lebih ke just to recognize I have to almost give back, just let it go. Pressure. Yeah, I think pressure, but I love pressure too. You love pressure. Kadang-kadang stres itu penting ya. Harus bisa dorong kita gitu. Yeah, if there's no pressure, it would be I don't know what I'm doing. Saya ingat tadi omongan Rio tadi gitu. Umur 24 tahun tapi kehidupannya jam 9 udah harus tidur, tapi karena mimpinya jelas bahwa harus jadi yang terbaik di surfing, jadi semua itu ya nggak ada. Semua itu cuman bagian dari part of the process gitu. And you're still aiming the best. Yeah, saya kan ada goal, jadi I have a goal and I have couple lists. I have to do this. Saya harus melakukan ini, tidur jam berapa. And I watch a lot of athletes and they sleep early and wake up early, do something different than others. So that what make you different actually. I think that's it. Makanya kalau terima kasih, berarti terima kasih untuk siapa? Man, everyone here's in the room, of sponsors, friends. There's so many people behind the scene. Example like office staff. I don't like office staff, so I'm really grateful to have people that helping you. Yeah, office staff. You. I can't do office stuff, so yeah, just help me 1%. I'm really appreciate. There's so many people to thank. Thanks to the haters. Because of the haters, I get, motivate myself too. And people that loves me, because of love, gotta appreciate that. And nature, alam, it's a beautiful life. I don't know. Always grateful. There's so many to be grateful. Of course, Mom. Always. Always, yeah. Mom, I scare you, but I love you so much. Again, kalau nggak ada ibu saya, I'm not here today. So. Itu tepuk tangan buat ibunya Rio. Mom, Rio's mom, you are the best. You are the best. You are the manufacturer of Rio Waida. Kan? Itu sebetulnya yang selalu kita bilang juga. Jadi di Komite Olimpiade Indonesia itu kita menyadari bahwa lahirnya para juara dunia ini itu tidak lepas dari peran orang tua yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat sendiri campur tangan orang tua yang begitu besar itu yang mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi bukan cuma sekedar juara tapi jadi juara dunia. Ini sudah banyak sekali, bukan hanya di olahraga selancar, di olahraga jet ski yang saya tahu, di olahraga tinju yang saya cukup pahami, olahraga sepeda seperti itu, semua garis keturunan itu sangat luar biasa. Kalau nggak ada genetik dari garis keturunannya, itu berarti dorongan orang tuanya yang luar biasa. Orang tuanya yang punya passion yang besar dan bisa mendidik anaknya dengan baik. Jadi
Arigatou gozaimasu, Mama Kaoru-san. Nah, setelah kita ngobrol tadi, ini sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, apa arti Olimpik untuk seorang Rio Waida? Dreaming. I think Olympic is just, I feel like the biggest event of my life. So, and I don't know, there's so many ways to think. Because Olympic changed my life from Tokyo. Because of Tokyo, I got a new goal and start to become. I realized I want to be one of the best athletes. So, Olympic is life changing and it's a beautiful event. And that and different when after you become Olympian and people look at you and like, hey, that's Rio Waida, I think it's fun too. It's fun. Are you enjoying all the hype, all the lifestyle, new lifestyle? Is that considered new lifestyle? First, it was fun, but at the same time, it was pressure. There was a pressure at the same time. I don't know, it's hard to explain. But it's hard to explain. But you can feel it. Yeah, I can feel it. Huh? Yeah. What was the feeling? Apa perasaan itu kayak gimana sih? What makes you with the feeling? Happy. Happy, yeah. Mixed with pressure. Pressure, yeah. But I learned a lot that I should just focus on myself at the end. When I'm competing, I just focus on myself. I don't really think about anyone else. So just surf and compete and do what I gotta do. But Olympic is a good platform, or it's a good place to recognize that me or you are the best athlete if you make the Olympics. So and then you have new goals. But I feel like if you make Olympics a new platform to become better. Ya karena memang Olimpik itu puncak tertinggi. Di atas itu udah nggak ada lagi nih, gitu kan. Jadi perjalanan karir seorang atlet mulai dari belajar, mulai dari suka dulu, ya kan. Mulai dari suka. Mungkin mulai dari diperkenalkan, you are introduced to the sport, ya kan. Terus jadi suka, terus jadi serius, jadi atlet. Now this is the highest, the biggest dream of athletes, gitu ya. But there's more though. Like get the medal. Get the gold medal, right? Get the gold medal. Maybe you can get bronze and then after get silver and then get gold. Saya capek juga yo kadang-kadang yo. Maybe you want new world record. New world record. There's maybe more, maybe 10 gold medal. So there's no limit. There's no limit. No limit. Jadi ini tadi saya dibuka sama Rio. Jadi setelah become Olympian, getting bronze, getting silver, getting gold, jadi dapat perunggu, dapat perak, dapat emas, memecahkan world record gitu. Terus masih banyak lagi. Dan semuanya itu sulit, sangat sulit. Ya. Nah, tadi saya mau bilang, saya juga kadang-kadang capek untuk menjelaskan ke banyak orang, karena orang hanya melihat sebelah mata terhadap Olimpiade. Mereka nggak tahu bahwa untuk lolos kualifikasi Olimpiade aja itu luar biasa susahnya. Susah. Berkompetisi dengan semua server yang ada di dunia gitu. Sekarang Rio ranking berapa ya? Di WSL 14. Di WSL 14 ya. Di WSL 14. Dan berarti 14 terbaik di dunia kan? Iya, 14 terbaik di dunia. Ini orang-orang ya, ada beberapa orang yang dibilang, wah dia cuma ranking 14, dia nggak tahu ini ranking 14-nya terbaik di dunia. Berarti berapa juta orang tuh? Banyak. Kerja keras, nggak mudah tuh. Pasti nggak mudah. Dan itu dedikasi waktu tadi, yang bangun, yang tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Ya dipaksa sama ibu, hasilnya jadi Rio Waida the Olympian.
The Olympian, dan soon to be the gold medalist of Olympian, world record of Olympian from Indonesia. Yes. Tepuk tangan buat Rio Waida. Fun question. Indonesia atau Jepang? Untuk apa? Untuk tinggal atau untuk ngapain nih? Ya, pokoknya pilih aja. Indonesia atau Jepang? Indonesia. Indonesia. Bali atau Tokyo? Bali. Makanan Bali atau makanan Tokyo? Makanan Bali. Makanan Bali. Tapi I'm not saying Japanese, but I just saying No, if no, I love Japanese yeah, I food. have to I compare. love- You always We all love Japanese Indonesia food, and man. Bali. Ya. Tapi when we have to choose, Yeah, if I have to choose, yeah. if I have to choose, you choose Bali and Indonesia. Me too. But I still love Japanese food also. Yeah, that's the way. Next time we share, okay? Yes. Udah punya pacar atau belum? Enggak. Hah? Enggak punya. Jangan bohong. Enggak punya. Hah? Jangan bohong. Enggak punya. Hah? Enggak. Yang terakhir kemana? Putus. Putus. Mau saya keluarin gambarnya di sini? Jangan. Jangan. Saya ada punya beberapa gambar loh ini. Kalau ya kan? bahaya itu. Jangan. Tenang, kita bukan infotainment. Nah, ini penting nih, langsung dari seorang Rio Waida, ya kan? What surfer has to do with ikan hiu, with shark? Respect. Karena it's Saya takut loh, yo. yeah, but Hmm. at the end dia juga binatang and rumahnya hiu kan di laut. Yeah. And then me as a human, we know there's ada ikan hiu and I still go in the water, so I gotta respect and just hope for the best. Itu cerita di JB, South Africa ya. South Africa itu kan ada videonya tuh. Kita nanti kita kasih lihat tuh videonya. Kita kasih lihat videonya, itu dekat sekali kan Rio kan? Dekat sekali sama ikan hiu itu. Terus Nah. ada trik-triknya nggak? Kan Nggak ada trik. Hah? Kan nggak Jadi- tahu kan di dalam air, nggak kelihatan juga di dalam Ya, air. jadi what you have to do if you encounter with shark? Just hope for the best. Just run Just away. hope for the best. Tapi nggak bisa, harus tenang lah ya. Harus tenang aja. tenang. Ya. Saya juga whenever I meet animals, karena I love animals, itu yang paling penting itu adalah tenang. Gitu. And stay positive. If you're freaking out, bad thing will come. Always. Yeah. If you think bad, If you freaking out, bad thing, Yeah. bad thing, yeah. If you think negative, bad thing will come out. Just stay Will come out. positive. stay positive. Ya, that's true. Totally agree. Banyak banget ini, filosofis banget Rio ini, ya kan? Mungkin server gitu kali ya. Ya, Maybe. mungkin kalau server gitu, jadi dekat sama alam, Ya, ya, ya ya. kan? Gitu. Gitu. I believe you love to say you love to watch a sunset ya, or sunrise. Which one? Sunrise, more sunrise. Sunrise. Lebih suka sunrise. Jadi you love to watch sunrise. Yes, Sunrise. sunrise. Sunset? It's okay. I feel like it's more for weak people. I'm sorry, but So deep, man. if That's so deep. karena sunrise is hard to watch. You have to get up early, so you have to be passionate or whatever. But sunset is almost Everyone. easier, and a lot of people say sunset makes my day. Even they have bad day, and if they watch sunset, they feel better. So I feel like just love for For weak people. we. No, But- why not? I love sunset still. Yeah, I love I love sunset sunset. surfing. So But sunrise better. sunrise better. Sunrise It's better. more start early, Energized. more energized. You feel like it's more productive. It's gonna be a good day. And More, it's harder. Lebih susah, yeah, ya kan? you have to wake up early. You have to wake up. Yeah. Kalau sunset, tinggal pergi ke pantai. Yeah, Ya, just go. Kalau sunrise, harus bangun pagi. Yeah, Which is not easy. it's not easy. Harus tidur early juga. Yeah. Iya kan? Yeah. Tidur early, tidur jam 9, jam 10, bangun jam 5 pagi. Sunrise jam berapa ya? Kalau di Bali sekarang jam 6.30. Jam 6. Jam 6 masih oke lah. Jam 6. Between.
hari ini banyak banget nih filosofi kita dapat dari seorang Rio Waida. Memang surfer itu kan sangat dekat dengan alam, sangat bergantung sama alam. Surfing kalau nggak ada angin nggak bisa surfing. Terus di dalam masuk ke dunianya yang lain gitu ya, yaitu dunia air gitu. Di sana ada penghuni-penghuninya juga gitu. Jadi harus saling menghargai. Saya itu tidak bisa surfing gitu. Nanti saya pengen diajarin surfing ya, tapi jangan Rio lah, nanti cari yang lain aja. Rio biar sibuk latihan aja. Tapi saya pengen juga belajar surfing, tapi memang saya takut sama ikan hiu. But as a diver, I'm a big time diver. Saya suka sekali sama diving gitu. Kemana-mana selalu cari ikan hiu. Karena beda perspektif kita dari dalam melihat ikan hiu sama dari luar lihat ikan hiu itu beda kan gitu. Lebih serem lihat dari luar nggak? Mungkin. Kalau dalam saya lebih comfort. Saya lebih nyaman. Bisa lebih enjoy ya. Ya, lebih nyaman gitu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu tentang ikan hiu itu binatang yang sangat luar biasa. Binatang yang sangat peka juga. Mereka tidak bisa melihat, mereka melihat dengan menggunakan sonar gitu, dan mereka tidak suka manusia. Manusia bukan makanan mereka gitu. Jadi jangan percaya sama film-film yang ikan hiu makan manusia, itu semuanya mohon maaf itu bohong gitu. Dan manusia itu lebih sering makan ikan hiu daripada ikan hiu makan manusia. Itu betul nggak? Betul. Chef Shark. Yeah, you campaign also that one? No, I don't watch Shark? But no. Chef Shark. Okay. I will campaign Chef Shark. Chef Shark. Ya kan. Jangan makan shark fin. Chef Shark. Dan mereka itu ikan hiu itu binatang yang sangat luar biasa ya. Gitu, karena satu badannya itu dikelilingi oleh adrenalin. Dan adrenalin itu tidak pernah berhenti. Ya kalau kita itu bangun tidur baru kita mulai dengan adrenalin. Kalau ikan hiu sepanjang hari itu dikelilingi sama adrenalin. Tapi yang menarik ternyata ada titik di mana ikan hiu itu kalau disentuh adrenalinnya seperti off, yaitu di bawah hidungnya dia. Makanya ada namanya nose rubbing itu by diver only, not by surfer. Dan mereka langsung tranquilize, langsung zit, berhenti, off gitu. Dan setelah itu mereka akan jadi jinak sekali gitu. Itu trik dari YouTube. Nontonnya di YouTube pasti ada juga kok gitu. Sukses untuk Rio di Paris. Kita doain sama-sama kepada Rio Waida, dan insya Allah Rio akan mendapatkan emas di Olimpiade Paris 2024. NOC Indonesia paling keren sedunia. Salam olahraga jaya. Dia kita pancing terus ya kan, keluar. Biasanya nggak bisa ngomong, nggak pernah ngomong Rio nih. Banyak diam ya. Makasih ya Yo. Sama-sama. Tapi oke dong. Oke. Enjoy ya kan. Yeah, no pressure. No. Thanks for having me. Thanks for having me. Thanks for coming here. It's always good opportunities. Ini orang sangat filosofis loh dia. Tapi surfer itu dekat sama alam. Saya suka naik gunung kan. Saya juga suka. Tapi nggak pernah naik gunung, saya hiking aja. Ya, hiking. I love hiking. I did. Saya nggak pernah lewat 2 jam. Oh no, I'm more serious. I climb. Saya lihat gambar Pak Okto di yang Rinjani. Iya. Rinjani apa di Elbrus? Kan di lantai 18 kan ada foto gini. Oh iya ada. Ada gambaran tuh, ada gambar gunung apa? Rinjani. Ada gunung Rinjani, Seven Summit. Seven Summit ya. Itu one of the dream. Pak, ini Pak ada oleh-oleh. Surprise. Waduh, apa tuh? Jersey. Oh, nomor 45. Itu nomor 45-nya. Tolong berdiri. Tangan dong. Sampai ketemu di podcast Podium of Champions selanjutnya, podcast NOC Indonesia paling keren sedunia.